Pimpinan DPR RI mengajak para pemuda dan mahasiswa kembali menekuni bidang pertanian karena wilayah Indonesia memiliki lahan yang subur dan iklim yang mendukung agar Indonesia bisa menjadi lumbung pangan ASEAN, bukan sebaliknya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon memenuhi undangan Universitas Samratulangi Manado untuk memberikan kuliah umum tentang transformasi pertanian Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon menyampaikan beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi petani Indonesia, mulai dari masalah perubahan iklim, lahan pertanian yang menyusut, petani yang makin miskin, hingga masalah kebijakan yang tidak berpihak kepada petani. Menurut Fadlizon, sebagai negara agraris, wilayah Indonesia sangat potensial untuk bercocok tanam. Hal ini bisa dilihat dari curah hujan yang cukup setiap tahunnya sehingga tanah menjadi subur. Sudah seharusnya Indonesia menjadi lumbung pangan ASEAN, namun pada kenyataannya justru sebaliknya menjadi pasar bagi produk-produk pertanian negara tetangga. Hal ini disebabkan profesi petani belum menjadi profesi yang menguntungkan, bahkan banyak sarjana pertanian yang justru meninggalkan pertanian dan bekerja di sektor lain. Dan harus semua pihak, stakeholder, para pemangku kepentingan seharusnya bisa duduk bersama dan menyelesaikan masalah sektor pertanian ini karena ini menyangkut masalah pangan juga pangan nasional. Seharusnya memang pemerintah tetap menempatkan sektor pertanian ini sebagai sektor prioritas di samping sektor maritim. Dua-duanya ini saya kira tidak bisa dipisahkan antara pertanian dan maritim gitu ya. Pemerintah harus kembali memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian, karena menurut Fadlizon jika tidak menjadi prioritas dikhawatirkan petani akan hilang, mengingat kerugian yang terus-menerus diderita para petani. Dan semakin miskinnya petani Indonesia, oleh karena itu harus ada langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan pertanian Indonesia. Ya, pemerintah seharusnya memberikan satu fasilitas yang lebih banyak kepada petani dan sektor pertanian, mulai dari kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pupuk, benih, obat-obatan, akses terhadap modal, insentif harga yang bagus, teknologi pertanian ya, dan juga hal-hal yang lain yang saya kira kita semua tahu. Nah, kemudian kalau harga jatuh di tingkat petani atau di pasar, ya sebaiknya pemerintah menerapkan lagi harga dasar. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon juga berkesempatan berdialog dengan para petani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Manado. Para petani menyampaikan berbagai keluhan mengenai usaha pertaniannya. Dari Manado, Sulawesi Utara, Helmi Adam, TV Parlemen melaporkan.